Kalau kamu adalah salah satu remaja yang suka depresi atau nggak mood ngelakuin sesuatu, video ini cocok banget untukmu. Halo teman-teman, aku Nuzul Rama, konten kreator Islamic Life Hacks. Akhir-akhir ini banyak disebut kalau Gen Z itu suka depresi dan mengalami gangguan masalah mental. Gimana enggak? Di dalam laporan The State of the World's Children 2021 disebutkan bahwa di tahun 2021, 1 dari 5 anak usia 15-24 tahun di dalam survei yang menyatakan bahwa mereka sering merasa depresi dan rendah minatnya untuk berkegiatan. Ya, cukup banyak faktor yang mempengaruhi kita sebagai salah satu Gen Z yang katanya suka depresi. Salah satunya barangkali mungkin karena terlalu banyak terpapar konten di sosial media. Kemudian kita mencoba untuk menirukan apapun yang dilakukan oleh orang di sosial media tersebut seperti lifestyle, tren, dan lain-lain. Dan kondisi kita itu nggak semuanya sama dengan apa yang ada di sosial media. Karena kita nggak sanggup untuk niru dan kita juga minder, itulah yang bikin kita jadi overthinking, insecure, dan ujung-ujungnya jadi males ngapa-ngapain, nyerah sama kehidupan, depresi, dan lain sebagainya. Banyak lalat sih asap. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah kurangnya dukungan atau circle yang bikin kita semangat lagi buat ngapa-ngapain. Atau bisa kita sebut dengan support system. Tapi kenapa kok kita mesti butuh banget yang namanya support system? Karena banyak banget benefit yang bisa kamu dapatkan, misalnya kehidupanmu jadi lebih terarah. Support system juga sangat berpengaruh kepada kinerja dan produktivitas, mengatasi banyak masalah, menemukan banyak peluang baru, dan juga support system bisa membantu kita merasa lebih diperhatikan, tenang, dan juga percaya diri. Dan di video ini aku mau share ke kamu beberapa subjek yang bisa kamu jadikan sebagai support system di kehidupanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti, yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai support system kita? Caranya adalah ketika kamu punya problem yang amat sangat sulit dipecahkan, kamu bisa menumpahkannya atau curhat atas problem tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat di setiap sujud tahajudmu, setiap sholat wajib ataupun sholat sunnah, karena dengan mengingat Allah, mencurahkan keluh kesah ke Allah, setidaknya seminimal-minimalnya meskipun masalah kita belum selesai, hati kita teman-teman jauh lebih tenang, jauh lebih bisa mengontrol diri, dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah tersebut satu persatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Ini merupakan salah satu bentuk emotional system ataupun dukungan emosional yang bantu kamu buat ngurangin rasa depresi, cemas, dan stres. Tapi ingat Allahnya jangan pas ada masalah aja. Pas kita senang pun kita hendaknya mengingat Allah dengan cara bersyukur. Support system yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai support system di dalam kehidupan kita adalah dengan membaca quotes atau hadis-hadis beliau yang akan bantu kita untuk menenangkan hati kita. Misalnya kamu mikir kayaknya nggak bisa lagi deh menyelesaikan masalah ini. Nah, kamu bisa baca seputar hadis tentang optimisme, yang mana salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin la." Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana inda zonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Mudah-mudahan dengan banyak membaca hadis seputar spirit of life, kamu bisa menjadi lebih termotivasi dan kembali berproduktif. Dan support system yang ketiga adalah orang tua dan teman. Yap, teman-teman bisa menjadikan orang tua ataupun teman sebagai sumber dukungan emosional dan juga informasional di dalam menjalani kehidupan. Dengan cara berkonsultasi dengan mereka, menceritakan apa yang kamu rasakan dan alami, insya Allah kamu bakal mendapatkan banyak sekali pilihan-pilihan solusi yang terbaik, jalan keluar, peluang-peluang untuk menghadapi masalah yang bisa kamu aplikasikan untuk menyembuhkan dirimu dari masalah yang lagi kamu alami. Dengan bercerita tentang masalah yang lagi kamu hadapi ke orang tua ataupun temanmu, setidaknya itu udah mengurangi bebanmu dan bikin kamu jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah. Karena ternyata faktanya berbicara dengan seseorang dapat membantu mengurangi beban dan mengurangi stres.
Penelitian telah lama melihat bahwa dukungan sosial dapat membantu seseorang membangun ketahanan terhadap stres dan menjadi alat yang berguna untuk melakukan perubahan hidup. Itulah 3 support system yang bisa kamu jadikan sebagai sumber dukungan sosial. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Islamic Life Hacks apa yang ingin teman-teman tahu? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.